Perkenalkan, nama saya Ahmad Afan Al-Majid dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Elektro. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dasar rangkaian listrik. Poin 1. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu susunan elemen yang mewakili suatu sistem elektrik, yaitu sistem yang memanfaatkan atau menimbulkan gejala-gejala berhubungan dengan listrik. Elemen itu bersifat listrik, benda-benda fisik seperti peralatan-peralatan listrik. Untuk tujuan analisis, benda-benda itu diidealisasikan menurut sifat kelistrikannya yang menonjol, dan setiap sifat ini diwakili oleh satu elemen listrik. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang rangkaian listrik itu dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu analisis rangkaian dan sintesis rangkaian. Analisis rangkaian berhubungan dengan pembahasan sifat-sifat atau perhitungan kelistrikan suatu sistem yang telah ada atau dianggap ada. Sedangkan sintesis rangkaian adalah proses penyusunan suatu rangkaian yang akan menampilkan sifat atau sifat-sifat listrik tertentu. Pembahasan ini kita akan terbatas pada analisis rangkaian. Untuk poin 2, besaran listrik dan satuannya. Dalam analisis rangkaian, kita akan selalu berkenaan dengan peralihan energi yang timbul sebagai akibat tepatnya tegangan atau beda potensial listrik dan arus pada rangkaian. Tegangan listrik atau beda potensial listrik itu selalu antara dua titik ujung satu elemen atau rangkaian elemen. Arus listrik mengalir melalui elemen atau rangkaian elemen menurut lintasan yang harus selalu menutup, yaitu arus itu harus dapat kembali dari ke titik atau tolaknya. Gejala-gejala listrik itu dikuantisasikan dengan menggunakan satuan yang telah disepakati secara internasional, bersama dengan besaran lainnya yang sering dijumpai. Dalam pembahasan rangkaian listrik, satuan-satuan ini dapat dilihat pada tabel 1. Pada tabel ini dapat pula dilambangkan atau notasi lazim dipakai dan digunakan dalam pembicaraan kita selanjutnya. Untuk tujuan-tujuan praktis bisa dipakai satuan kelipatan puluhan atau perpuluhan satuan tersebut di atas, yaitu dengan menambahkan kata depan pada satuan itu, seperti yang dicantumkan pada tabel 2. Sebagai contoh, penggunaan kata tersebut sebagai faktor penggali, misalnya 30 kali 10 min 12 F dapat ditulis sebagai 30 pi F, dibaca 30 pikofarad. 10 kali 10 pangkat 3 ohm ditulis sebagai 10 kilo ohm, dan 150 kali 10 pangkat 6 W ditulis sebagai 150 megawatt. Ada baiknya dibiasakan menggunakan huruf-huruf kecil untuk melambangkan kuantitas yang berubah-ubah terhadap, misalnya V untuk menyatakan tegangan sebagai fungsi T, dan huruf kapital V menyatakan tegangan tetap yang kita berikan waktu T. Simbol T menyatakan arus sebagai fungsi waktu T, sedangkan I menyatakan arus yang bukan fungsi waktu. Untuk tabel ini kalian bisa screenshot ya guys. Besaran lambang satuan. Untuk arus dilambangkan dengan I, satuannya ampere, ditulis dengan huruf A besar. Untuk tegangan, lambangnya V, E kecil, E besar, atau satuannya volt, dilambangkan dengan V. Muatan listrik dilambangkan dengan besar, satuannya coulomb. Flux magnetik, lambangnya begitu, flux, dan satuannya Weber. Tahanan atau resistansi dilambangkan dengan R, satuannya ohm. Untuk selanjutnya kita langsung skip aja karena ini masih banyak di bawah ini.
Untuk tabel 2, kata depan untuk menggunakan faktor kelipatan satuan. Faktor kelipatan 10-12 kata depan yaitu piko atau dilambangkan dengan huruf P. 10-9 nano dilambangkan dengan N. 10-6 mikro dilambangkan dengan O, terbalik ya guys ya, O kecil. 10-3 mili dilambangkan dengan M. 10-3 kata depannya kilo, lambangnya K kecil. 10⁻6 mega, lambangnya M besar. Dengan 10⁻9 giga dilambangkan G besar. 10⁻12 kata depan tera dilambangkan dengan T besar. Untuk poin 3 kita akan membahas tentang elemen listrik. Selain elemen sumber energi, elemen dasar listrik yang kita akan jumpai selanjutnya ada 3 macam, yaitu tahanan atau resistor dilambangkan dengan R besar, induktor dilambangkan dengan L, dan kapasitor dilambangkan dengan C. Tahanan atau resistor R adalah elemen yang mewakili sifat hambatan terhadap mengalirnya arus listrik. Besar tahanan yang dimiliki R disebut resistensi dan satuannya adalah ohm. Gejala yang tampak bila arus mengalir melalui tahanan ialah naiknya suhu, timbulnya panas, sama seperti yang dialami dengan peristiwa gesekan pada mekanika. Jadi resistor R atau tahanan R ini mewakili sifat benda yang bertekanan dengan pengubahan energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Induktor L adalah elemen yang mewakili sifat munculnya medan magnet bila arus mengalir. L itu disebut induktansi dan satuan adalah Henry. Induktor L itu mewakili pula sifat benda yang berkenaan dengan sulitnya mengubah arus yang mengalir melalui benda tersebut. Sifat ini seirama dengan kesulitan mengubah momentum benda pada mekanik. Pada mekanik, momentum satu benda adalah produk kecepatan benda V dengan massa benda M, yaitu momentum M dikali V. Pada gejala listrik, momentum listrik disebut momentum elektronika adalah perkalian induktansi L dengan arus I yang mengalir pada induktor tersebut, yaitu L kali I. Pada mekanika, kita dikenal hukum ketepatan momentum. Maka seirama ilmu kelistrikan dikenal pula hukum ketepatan momentum elektrokinetik. Kapasitor tersebut dilambangkan dengan C adalah elemen yang mewakili kesanggupan menampung muatan listrik atau menimbulkan medan listrik. Besar sifat yang dimiliki kapasitor C itu disebut kapasitansi dan satuannya adalah F farad. F besar pada 2 buah lempeng konduktor yang dipisahkan oleh isolator atau dielektrik. Dampak sifat kapasitansi itulah yang paling menonjol, sehingga kapasitor digambarkan sebuah 2 lempeng yang disederhanakan. Gambarnya menjadi 2 garis paralel. Elemen-elemen R, L, dan C dihubungkan satu dengan lainnya oleh konduktor atau penghantar yang tidak memiliki sifat selain melakukan arus listrik. Ketiga elemen tersebut biasanya digambarkan seperti gambar 1. Jadi ini kita bisa dipahami untuk R lambangnya adalah seperti itu, L dan C kapasitor. Langsung saja, dua buah induktor dapat tergandeng tanpa dihubungkan oleh konduktor. Hal ini disebabkan oleh adanya gandengan magnetik, yaitu medan magnet yang ditimbulkan oleh salah satu hamparan induktor. Menggandeng kumparan induktor hanya yang diperhatikan pada gambar 2A. Pada gambar 2B terdapat 2 lempeng konduktor dipasang paralel dan sangat berdekatan di antara oleh dielektrik. Kalau satu lempeng bermuatan positif,
maka lempeng lainnya bermuatan negatif. Antara kedua lempeng terdapat medan listrik, jadi kedua lempeng saling bergandengan dengan perantara medan listrik. Untuk materi pengertian dasar rangkaian listrik sampai di sini terlebih dahulu. Untuk part selanjutnya ditunggu ya guys ya. Terima kasih.